Ya, baik para pembelajar, kita akan belajar bahasa Inggris, yaitu kata ganti subjek. Kata ganti subjek adalah kata ganti yang menggantikan orang, hewan, atau benda yang posisinya di awal suatu kalimat, atau kata ganti yang melakukan pekerjaan kepada suatu objek. Kata ganti subjek ini artinya adalah pelaku. Macam-macam kata ganti subjek dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah I. I artinya saya. Kemudian you artinya kamu. They artinya mereka. We artinya kita atau kami. Kemudian he artinya dia laki-laki. She artinya dia perempuan. It artinya dia untuk hewan atau benda. Jadi kalau mengatakan saya, bahasa Inggrisnya adalah I. Kamu adalah you. Mereka adalah they. Kita atau kami adalah we. Dia laki-laki adalah he. Dia perempuan adalah she. Dia untuk hewan atau benda adalah it. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kata ganti subjek dalam bahasa Inggris. Kemudian kita lihat posisi kata ganti subjek ini di dalam kalimat serta contoh kalimatnya. Kita lihat I, artinya saya. Untuk membuat kalimat, saya adalah seorang siswa, saya adalah seorang siswa, bahasa Inggrisnya adalah I am a student. I am a student. Artinya, saya adalah seorang siswa. I am a student ini masuk ke dalam kalimat nominal namanya. Apa itu kalimat nominal? Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya ini ya adalah to be atau kata bantu. Atau kalimat nominal adalah kalimat yang tidak ada atau tidak memiliki kata kerja. Kemudian untuk mengatakan saya pergi ke sekolah. Bahasa Inggrisnya adalah I go to school. Saya pergi ke sekolah. I go to school. Saya pergi ke sekolah. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat verbal. Apa itu kalimat verbal? Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya adalah kata kerja. Go itu pergi. Pergi adalah termasuk jenis kata kerja. Dalam kalimat verbal tidak boleh menggunakan to be. Jadi langsung I go to school. Salah kalau kita mengatakan I am go to school. Yang benar I go to school. Kemudian you, kamu atau Anda. Kita lihat posisi kata ganti subjeknya di awal. Bentuk kalimat nominal ya. Di sini you are a student. You are a student. Kamu adalah seorang siswa. Untuk mengatakan kamu adalah seorang siswa, bahasa Inggrisnya you are a student. Kita lihat to be-nya di sini you, to be-nya are. Sementara kalau I, to be-nya am. Dalam kalimat verbalnya, you go to school. Kamu pergi ke sekolah.
Kamu pergi ke sekolah, bahasa Inggrisnya, you go to school. Ini termasuk ke dalam kalimat verbal, yaitu kalimat yang memiliki kata kerja, yaitu go di sini. Kita ke kata ganti subjek berikutnya, yaitu they. They artinya mereka. Mereka dalam bahasa Inggrisnya adalah they. Kita lihat posisinya dalam kalimat they di awal. Dalam kalimat nominal, untuk mengatakan mereka adalah para siswa, bahasa Inggrisnya adalah they are students. Di sini tidak menggunakan kata a. Karena they itu lebih dari satu, maka student-nya ada s-nya. Perhatikan, students. Untuk mengatakan mereka pergi ke sekolah, bahasa Inggrisnya they go to school. They go to school. Mereka pergi ke sekolah. Ini masuk ke dalam kalimat verbal. Kemudian we, artinya kita. We are students. Kita adalah para siswa. Untuk mengatakan kita adalah para siswa, dalam bahasa Inggrisnya, we are students. We, kita, berarti lebih dari satu. Students, siswanya adalah ada S-nya di sini. Ini artinya lebih dari satu atau jamak. To be-nya juga adalah are. Kemudian, we go to school. Artinya, kita pergi ke sekolah. Ini termasuk ke dalam kalimat verbal. We go to school. Selanjutnya, untuk he. He artinya dia laki-laki. Sebagai kata ganti subjek, he berada di awal kalimat. Untuk mengatakan dia adalah seorang siswa, dia, he. To be-nya is. He is a student. Dia, laki-laki, adalah seorang siswa. Ini masuk ke dalam kalimat nominal. Dia pergi ke sekolah. Dia laki-laki pergi ke sekolah. Bahasa Inggrisnya, he goes to school. Go di sini ditambah es, goes. Kenapa? Karena subjeknya he, orang ketiga tunggal. Dalam simple present tense, jika subjeknya orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya ditambah es atau s. Berikutnya she, dia perempuan. Untuk mengatakan dia perempuan adalah seorang siswa, bahasa Inggrisnya she is a student. She to be-nya is, he to be-nya is. Untuk mengatakan dia perempuan pergi ke sekolah, bahasa Inggrisnya she goes to school. Dia perempuan pergi ke sekolah. Ini termasuk dalam kalimat verbal. Perhatikan, sama seperti he goes yang ada es setelah go, she juga ada es. Berarti he dan she termasuk orang ketiga tunggal. Dalam kalimat simple present tense, kata kerja apabila he, she, dan it, kata kerjanya ditambah es atau s saja. Kita ke kata ganti yang terakhir, yaitu it. It artinya dia untuk benda atau hewan. Untuk mengatakan dia, hewan, adalah seekor kucing, bahasa Inggrisnya it is a cat. It is a cat. Dia kucing, ya. Di it ini adalah
kata ganti dari kucing? Ia adalah seekor kucing, termasuk dalam kalimat nominal. Untuk membuat kalimat dia, kucing ya dalam hal ini, makan daging. Bahasa Inggrisnya, it eats meat. Perhatikan, he, she, it itu kata ganti orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya ditambah s di sini. Nah, untuk aturan, kapan menambah s saja atau es, nanti kita akan buatkan video khusus pada episode berikutnya. Nah, para pembelajar, hal yang menarik ya, bahwa dari kalimat-kalimat yang sudah kita buat, di sini subjek atau kata ganti subjek itu memiliki to be atau predikat yang berbeda-beda. I, to be-nya adalah am, I am. You, to be-nya are, you are. They, to be-nya are, they are. We, to be-nya are, we are. He, to be-nya is, he is. She, to be-nya is, she is. It, to be-nya is, it is. Nah, bagaimana penyesuaian kata kerjanya? Kita perhatikan. Untuk I, kata kerjanya go. Ini dalam tenses simple present. You, go. They, go. We, go. Ini kata kerjanya, teman-teman ya. Kemudian kalau he, kita perhatikan. He goes, ada tambahan es. She goes, ada tambahan es. Kemudian it is. Sorry ya, it's, ada tambahan s. Baik, teman-teman, sahabat, para pembelajar, itu tadi pembahasan kita tentang kata ganti subjek. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dan tetap ikuti video-video berikutnya dari Pusat Kursus dan Bimbingan Belajar Manika. Terima kasih.